Halo semuanya, kembali lagi bersama Wardaya College Online Learning. Di saat ini kita akan mempelajari terkait dengan transport dan pertukaran gas yang terjadi di paru-paru dan terjadi di jaringan. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa tujuan utama dari sistem respirasi ini bahwa tubuh kita itu suplai oksigennya itu tetap terjaga dan juga karbon dioksida sebagai limbah dari metabolisme itu dapat dikeluarkan dari tubuh. Nah, pertama kita akan lihat bagaimana proses transport gas yang terjadi di paru-paru dan juga terjadi di jaringan. Jadi misalkan ini adalah pembuluh darah. Jadi ini adalah pembuluh darah kapiler. Kita lihat pertama di kapiler paru-paru di paru-paru ya, dan juga ada alveolus. Jadi di alveolus ini karena terjadinya inspirasi maka alveolus ini dia memiliki gas oksigen. Gas oksigen itu memiliki kadar yang sangat tinggi gitu, konsentrasi yang sangat tinggi, atau dalam artian bahwa tekanan parsial oksigen di alveolus ini dia sangat tinggi. Nah, di kapiler itu sendiri dia memiliki plasma darah dan juga eritrosit yang dimana eritrosit ini memiliki hemoglobin. Seperti yang kita pelajari bahwa hemoglobin merupakan protein yang bertugas untuk mengangkut gas, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, oksigen karena di alveolus dia memiliki konsentrasi yang lebih tinggi, maka oksigen akan berdifusi melewati jaringan endotelium. Dia akan memasuki kapiler darah, di mana oksigen ini akan berikatan dengan hemoglobin, di mana hemoglobin tersebut terdapat di eritrosit. Dia akan membentuk oksihemoglobin HbO2. Nah, kemudian di sini dilihat bahwa hemoglobin dapat mengikat oksigen. Hemoglobin dapat mengikat maksimal 4 molekul oksigen, satu molekul hemoglobin. Nah, selanjutnya di eritrosit itu sendiri juga terdapat uh, karboksihemoglobin yang yaitu di mana hemoglobin yang berikatan sama karbon dioksida. Nah, di alveolus itu sendiri dia memiliki konsentrasi atau tekanan parsial karbon dioksida di alveolus itu rendah sehingga uh, karboksi hemoglobin yang terdapat pada kapiler di paru-paru dia akan dipecah, jadi dia akan berdisosiasi, karbon dioksidanya akan berdisosiasi dengan hemoglobin dan membentuk Hb dan juga gas karbon dioksida. Nah, di samping itu uh, hemoglobin juga dia berikatan dengan hidrogen, di mana HBH ini dia akan berdisosiasi menjadi Hb dan ion H+. Nah, keberadaan ion H+ di sini, ion H+ akan berikatan dengan ion karbonat yang merupakan bentuk dissolve dari gas karbon dioksida. Ion karbonat, jadi H+ dia akan berikatan dengan ion karbonat HCO3 untuk membentuk asam karbonat H2CO3, di mana H2CO3 ini akan segera berdisosiasi untuk membentuk air, H2O, dan karbon dioksida. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa di sini ada pembentukan CO2 dan juga di sini juga CO2. Nah, CO2 yang tinggi pada sel darah merah ini dia akan berdifusi keluar dari pembuluh darah kapiler di paru-paru untuk memasuki alveolus. Nah, selanjutnya CO2 yang dihasilkan dia dapat keluar melalui proses ekspirasi. Nah, selanjutnya HbO2 yang dia berikatan oksigen yang berikatan dengan hemoglobin membentuk HbO2, dia akan dibawa oleh aliran darah menuju ke jaringan yang membutuhkan oksigen, yaitu jaringan yang aktif dalam melakukan metabolisme. Nah, di sini proses ini dia berlangsung umumnya terjadi di dalam sel eritrosit atau sel darah merah. Nah,
ion HCO3 ini dia sebenarnya merupakan ion yang lebih larut di dalam plasma gitu, sehingga ion HCO3 ketika akan di paru-paru ini, ketika dia akan berikatan dengan ion hidrogen, HCO3 ini harus disuplai, dia harus masuk ke bagian dalam eritrosit, di mana dia ditransport masuk itu secara antiport dengan ion Cl-. Jadi ada satu protein transport yang mentransfer HCO3- masuk ke dalam eritrosit, tetapi tetapi ion klor dia juga harus ditransfer keluar dari eritrosit ke plasma gitu. Karena transport ini bersifat antiport. Nah, teman-teman dapat dilihat bahwa CO2 akan keluar langsung melalui proses ekspirasi, dan oksigen yang nantinya akan berdifusi masuk ke eritrosit, dia berikatan Hb membentuk oksihemoglobin dan dibawa ke jaringan yang dibutuhkan.